Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Marilah kita terus menerus memperdengarkan pesan firman Tuhan. Kita akan membahas tentang jangan terbawa arus. 1 Korintus 15 35 sampai dengan 58. Saudaraku, di tengah arus zaman yang penuh dengan asumsi dan opini, tidak sedikit orang Kristen yang mulai goyah imannya. Mereka dikelilingi oleh pengajaran yang terdengar rohani tetapi menyesatkan, termaksud anggapan bahwa kebangkitan orang mati itu tidak ada. Jemaat di Korintus pun menghadapi hal yang serupa. Ada yang mempertanyakan bagaimana orang mati dibangkitkan. Pertanyaan ini bukan muncul dari perasaan penasaran, melainkan dari keraguan yang mengakar karena pengaruh ajaran sesat dan cara berpikir dunia. Paulus menjawab dengan menjelaskan yang sederhana tetapi mendalam, seperti benih yang mati lalu tumbuh dan hidup menjadi tanaman dengan bentuk yang berbeda. Demikian pula kita kelak akan dibangkitkan dalam kemuliaan tubuh surgawi. Yang akan binasa digantikan dengan yang tidak akan binasa, yang hina dengan yang mulia, yang lemah dengan yang kuat, dan yang alami dengan yang rohani. Inilah pengharapan orang percaya. Kita tidak akan berakhir di kubur, melainkan akan mengalami kemenangan karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya saja pengharapan ini tidak secara otomatis membuat kita menjadi kebal dari pengaruh dunia. Paulus dengan tegas berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita harus memperhatikan, kita harus berhati-hati dengan siapa kita membangun hidup kita. Tidak semua komunitas membangun iman dan tidak semua pembicaraan rohani berakar pada kebenaran. Oleh karena itu Paulus menasihati kita untuk berdiri teguh, tidak sampai goyah dan selalu giat. Kita perlu menanamkan kebenaran firman dalam hati, menjauhkan diri dari ajaran yang menyesatkan, dan mencari komunitas yang memperkuat iman. Kebangkitan Kristus bukan hanya fakta sejarah, melainkan dasar pengharapan kita. Oleh sebab itu mari kita menjaga kekudusan, tekun melayani Tuhan, dengan setia berpegang pada janji yang sejati. Percayalah, iman kita tidak sia-sia karena yang kita imani adalah Kristus yang hidup dan berkuasa untuk mengubah kita ke dalam kekekalan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang di zaman ini, di angkatan ini sudah banyak sekali ajaran-ajaran yang palsu yang menyesatkan, seolah-olah itu menuju kekekalan. Tetapi kalau kita tidak berhati-hati, tidak benar-benar memahami, kita bisa tergiring dan terseret ke ajaran-ajaran sesat. Oleh sebab itu di zaman yang penuh teknologi canggih ini, mari kita dengan seksama untuk memiliki hikmat agar kita tidak tersesat dalam ajaran-ajaran yang palsu, ajaran-ajaran yang sesat. Supaya kita memahami hal ini, mari kita terus menjaga keintiman kita, menjaga kekudusan hidup kita dengan cara berdoalah, mintalah hikmat kepada Tuhan. Dengan secara hubungan kita kepada Tuhan, relasi kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyingkapkan kebenaran demi kebenaran, bahkan juga mentelanjangi yang sesat, bahkan yang palsu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita dengan tekun giat di dalam persekutuan, baik secara pribadi maupun secara unity. Kiranya pemaparan firman Tuhan ini memberikan kita pencerahan agar kita tidak tersesat.